Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aloysius Abranto Taud, saya dari kelas 10K. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu social institution yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial. Lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar manusia dengan tujuan agar segala sesuatu yang berkaitan dengan norma dapat berjalan dengan tertib dan teratur. Proses pertumbuhan lembaga sosial ada dua, yaitu secara tidak terencana dan secara terencana. Yang pertama, secara tidak terencana. Artinya, lembaga sosial itu lahir secara bertahap atau berangsur-angsur dalam praktik kehidupan masyarakat. Hal ini biasanya terjadi ketika manusia dihadapkan pada masalah-masalah yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Contohnya dalam kehidupan ekonomi, ketika sistem barter atau tukar barang sudah dianggap tidak efisien, maka masyarakat menggunakan mata uang untuk mendapatkan barang yang diinginkan. Yang kedua, secara terencana. Artinya, lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Misalnya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kota yang penghasilannya terus menurun akibat lahan usaha dan lahan pertanian yang kurang memadai, pemerintah membentuk institusi atau lembaga transmigrasi. Karakteristik lembaga sosial. Yang pertama, memiliki simbol sendiri. Yang kedua, memiliki tata tertib dan tradisi. Yang ketiga, usianya lebih lama. Yang keempat, memiliki alat kelengkapan. Yang kelima, memiliki ideologi. Yang keenam, memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan. Fungsi lembaga sosial. Fungsi lembaga sosial ada dua, yaitu fungsi manifest atau nyata dan fungsi laten. Fungsi manifest. Fungsi manifest atau nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Contoh, yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi berfungsi mengatur sistem produksi, distribusi, dan konsumsi barang yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat, tetapi ada. Contoh, yang pertama, dalam lembaga keluarga. Perkawinan dijadikan sarana untuk menutup rasa malu dari anggapan yang mengatakan bahwa orang yang tidak menikah berarti tidak laku. Yang kedua, dalam lembaga politik. Pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata karena dengan kekuasaan, seorang dapat menumpuk kekayaan sebanyak-banyaknya. Tipe-tipe lembaga sosial. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangannya. Yang kedua, berdasarkan sudut sistem yang diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. Yang kelima, berdasarkan sudut fungsinya. Yang pertama, berdasarkan sudut perkembangannya. Yang pertama, A. Creative institution, yaitu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contoh, lembaga perkawinan, hak milik dengan agama. B. Enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, lembaga utang piutang dan lembaga pendidikan. Meskipun lembaga jenis itu dibentuk dengan sengaja, tetapi tetap berakar pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. 2. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. A. Basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contoh, keluarga, sekolah, dan negara. B. Subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting, yaitu seperti rekreasi. Ukuran yang digunakan untuk menentukan penting atau tidak sesuatunya lembaga sosial sangat bergantung pada kondisi dan situasi masyarakat yang bersangkutan. Contoh, mentraktir makanan teman-teman saat menerima gaji pertama. Ketiga, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. A. Approved and sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat
Karena masyarakat ingin lembaga yang sudah ada menjadi lebih efektif dan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Contoh, lembaga sekolah dan perusahaan dagang. B. Unsanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Contoh, sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Yang keempat, berdasarkan sudut penyebarannya. A. General institution. General institution yaitu lembaga sosial yang dikenal dan terima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Contoh, lembaga agama. B. Restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contoh, lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Masing-masing pemeluk terikat kepada lembaga agamanya masing-masing. 5. Berdasarkan sudut fungsinya. A. Operative institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Contoh, lembaga industri. B. Regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Contoh, lembaga hukum seperti kejaksaan dan pengadilan. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu. Dalam kehidupan masyarakat, ada 3 macam bentuk keluarga, yakni yang pertama, keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Kedua, keluarga besar, merupakan ikatan keluarga dalam suatu keturunan yang terdiri dari kakek, nenek, ipar, paman, anak, cucu, dan sebagainya. Yang ketiga, keluarga poligamous, terdiri dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh seorang kepala keluarga. Proses terbentuknya keluarga. Yang pertama, diawali dengan adanya interaksi antara pria dan wanita. Kedua, interaksi dilakukan berulang-ulang lalu menjadi hubungan sosial yang lebih intim. Kemudian terjadi proses perkawinan. Yang ketiga, setelah terjadi perkawinan, terbentuklah keturunan, kemudian terbentuklah keluarga inti. Susunan keluarga. Yang pertama, keluarga bilateral. Keluarga bilateral menghitung hubungan keluarga melalui pihak ayah maupun ibu. A. Prinsip ambilineal. Prinsip ambilineal yaitu menghitung garis kekerabatan terkadang melalui pihak ayah atau melalui pihak ibu. B. Prinsip konsentris yaitu menghitung garis keluarga sampai suatu jumlah tertentu atau terbatas. C. Prinsip primogenitur yaitu menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya tertua saja atau sulung. D. Prinsip ultimogenitur yaitu menghitung garis keluarga melalui ayah atau ibu yang usianya termuda saja atau bungsu. 2. Bentuk keluarga unilateral merupakan keluarga yang menghitung garis keluarga dari suatu pihak saja, yaitu dari garis ayah atau ibu. Dari garis ayah disebut patrilineal dan dari garis ibu disebut matrilineal. C. Fungsi keluarga. Ada beberapa fungsi keluarga, yaitu fungsi keluarga, fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi atau kasih sayang, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, fungsi pemberian status. D. Unsur lembaga keluarga yaitu pertama, pola perilaku, afeksi, kesetiaan, tanggung jawab, rasa hormat, kepatuhan. 2. Budaya simbolis, mas kawin, cincin kawin, busana pengantin, upacara. 3. Budaya manfaat, rumah, apartemen, alat rumah tangga, kendaraan. 4. Kode spesialisasi, izin kawin, kehendak, keturunan, hukum perkawinan. 5. Ideologi, cinta, kasih sayang, keterbukaan, familisme, individualisme. 2. Lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah tempat orang-orang berhak memperoleh pendidikan dalam rentang usia tertentu, termasuk prasekolah, PAUD, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Lembaga ini menyediakan bermacam-macam variasi lingkungan belajar dan ruang belajar. Fungsi lembaga pendidikan. Fungsi lembaga pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest atau nyata, mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan.
fungsi laten atau tidak disadari, mengurangi pengendalian orang tua, menyediakan sarana untuk pembangkangan, mempertahankan sistem kelas sosial, memperpanjang masa remaja. Unsur-unsur lembaga pendidikan. Ada beberapa unsur yang terdapat di lembaga pendidikan. Yang pertama, pola perilaku, cinta pengetahuan, kehadiran, meneliti, dan semangat belajar. 2. Budaya simbolis, seragam sekolah, maskot, lagu-lagu sekolah, dan logo. Ketiga, budaya manfaat, kelas, perpustakaan, buku, laboratorium, dan lapangan. 4. Kode spesialis, akreditasi, tata tertib, kurikulum, dan tingkatan. Yang kelima, ideologi, keberhasilan akademis, pendidikan progresif, inovatif, dan klasikisme. Ketiga, lembaga politik. Lembaga politik ada keseluruhan tata nilai dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan dan wewenang yang ada dalam masyarakat dinamakan lembaga politik. Lembaga politik berkaitan dengan masalah-masalah bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk kekuasaan serta sistemnya. Lembaga politik berkaitan dengan yang pertama, bentuk negara. Negara kesatuan memiliki ciri-ciri antara lain hanya ada satu pemerintahan, satu parlemen, satu lembaga peradilan, dan satu konstitusi. Negara federasi atau serikat memiliki ciri-ciri antara lain terdapat negara di dalam negara atau sering kali disebut dengan negara bagian. 2. Bentuk pemerintah. Republik adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin seorang presiden. 2. Monokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Yang ketiga, kekaisaran adalah bentuk pemerintahan dengan kepala negara seorang kaisar. 3. Bentuk kekuasaan. Kekuasaan dapat diperoleh melalui cara-cara berikut. Yang pertama, kekuasaan karismatik yang dimiliki oleh orang yang berkarisma atau disegani orang lain. 2. Tradisi atau keturunan. Ketiga, pemberian secara formal atau legal rasional. Hilangnya pola ketaatan terhadap kekuasaan dapat terjadi karena alasan-alasan berikut. Yang pertama, masyarakat menyadari bahwa mereka yang berkuasa hanyalah manusia biasa. Yang kedua, masyarakat menganggap mereka tidak diikuti dalam setiap pengambilan keputusan. Cara yang dapat dipakai untuk mengatasi krisis kewibawaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengubah prinsip sentralisasi kekuasaan ke prinsip desentralisasi. 2. Prinsip-prinsip menghindari disintegrasi. 3. Koordinasi terpadu dari pemimpinan yang berwenang. 4. Tidak mengulangi cara lama. Fungsi lembaga politik antara lain. Yang pertama, memelihara ketertiban di dalam atau internal order. Yang 2, menjaga keamanan di luar atau external security. Ketiga, mengusahakan kesejahteraan umum atau general welfare. 4. Mengatur proses politik. Unsur lembaga politik: pola perilaku, loyalitas, kepatuhan, subordinasi, kerjasama, dan konsensus. Budaya simbolis: bendera, materai, maskot, dan lagu kebangsaan. Budaya manfaat: gedung, persenjataan, pekerjaan, pemerintah, belangko, dan formulir. Kode spesialis: program konstitusi, traktat, dan hukum. Ideologi: nasionalisme, hak rakyat, demokrasi, dan republik atau monarki. 4. Lembaga ekonomi. Menurut Karl Bloom 1988, penelitian terhadap institusi ekonomi difokuskan pada pokok bahasan pasar dan pembagian kerja, interaksi antara pemerintah dan institusi ekonomi, dan perubahan pekerjaan. Pola-pola politik ekonomi. Pola feodalisme, yaitu seperangkat lembaga politik dan ekonomi yang menempatkan pemilik tanah atau raja dan prajurit-prajurit yang menjaga keamanan sebagai pelindung warga, harta benda, dan hak penggunaan tanah. Yang kedua, sistem merkantilisme, yaitu sistem perekonomian yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan segenap kegiatan ekonomi. Sistem kapitalisme memberikan kebebasan kepada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Sistem komunisme, yaitu suatu saham yang menempatkan partai tunggal atau diktator sebagai wakil rakyat yang memerintahkan atas nama rakyat.
Sistem sosialisme, yaitu sistem yang bertujuan merombak masyarakat ke arah persamaan dan pembatasan hak milik pribadi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dan fungsi lembaga ekonomi: memberikan pedoman untuk mendapatkan bahan pangan, memberikan pedoman untuk melakukan pertukaran barang atau barter, memberikan pedoman tentang harga jual beli, memberikan pedoman untuk menggunakan tenaga kerja, memberikan pedoman tentang cara pengupahan, memberikan pedoman tentang cara pemutusan hubungan kerja, memberikan identitas diri bagi masyarakat. Struktur lembaga ekonomi. Sektor agraris. Sektor agraris meliputi kegiatan pertanian seperti sawah, perladangan, perikanan, dan peternakan. Sektor perdagangan. Sektor perdagangan merupakan aktivitas penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Sektor industri. Sektor industri ditandai dengan kegiatan produksi barang. Unsur-unsur lembaga ekonomi. Unsur dalam lembaga ekonomi: pola perilaku, efisien, penghematan, profesional, dan mencari keuntungan. Budaya simbolis, merek dagang, hak paten, slogan, lagu komersial. Budaya manfaat, toko, pabrik, pasar, kantor, belangko, dan formulir. Kode spesialis, kontrak, lisensi, hak monopoli, dan akte perusahaan. Ideologi, liberalisme, tanggung jawab, manajerial, kebebasan berusaha, dan hak buruh. 5. Lembaga agama. Dalam hal ini, agama diartikan dengan istilah religion. Menurut Durkheim 1966, agama adalah suatu sistem terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan sakral. Kepercayaan dan praktik tersebut mempersatukan semua orang yang beriman ke dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Durkheim menjelaskan bahwa semua agama membagi semua benda yang ada di bumi ini, baik yang berwujud nyata maupun ideal, ke dalam dua kelompok yang saling bertentangan, yaitu hal yang bersifat profane dan suci atau sacred, atau duniawi dan ilahi. Fungsi agama: pertama, sebagai sumber pedoman hidup individu maupun kelompok. 2. Mengatur tata cara hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhan. 3. Merupakan tuntunan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. 4. Pedoman untuk mengungkapkan rasa kebersamaan yang mewajibkan seseorang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. 5. Pedoman perasaan keyakinan. 6. Pedoman keberadaan. 7. Pengungkapan keindahan. 8. Pedoman rekreasi dan hiburan. 9. Memberikan identitas. Unsur lembaga agama. Menurut Leigh Keller dan Calhoun 1999, unsur dasar agama: A. Kepercayaan. B. Praktik keagamaan. C. Simbol keagamaan. D. Umat. E. Pengalaman keagamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Thank you so much.